Terus para dokternya bagaimana? Nah ini, memang di para dokter itu kalau pakai herbal, apalagi bumbu dapur Pak, saya pernah ketemu sama teman-teman sejawat saya, alasannya tadi Pak, nggak ilmiah macam-macam. Sudah saya kasih data jurnal-jurnalnya, ternyata alasan sederhana Pak, gengsi Pak. Masa dokter resepnya kencur, jahe, kunyit, temulawak, ini dokter atau tukang sayur, begitu Pak. Ternyata nggak ngetren. Padahal uji-uji praktek ini sudah ada. Dan bahkan herbal, dijelek-jelekin Pak, bukan berarti saya tanpa itu Pak, dijelekin luar biasa lah, bohong lah, macam-macam. Aduh, ya sudah nggak apa-apa. Saya terus kenapa dokter harus pakai herbal? Cuma satu alasan saya Pak, cuma satu. Nggak banyak alasan saya Pak. Saya hanya samikna wa ata'na. Kenapa? Karena Rasul banyak pakai herbal. Contoh, habatus sauda mengobati semua penyakit kecuali kematian, herbal, kematian, herbal. Rasulullah mengobati sakit pinggang dengan menggunakan kayu cendana India, herbal. Rasulullah mengobatin sakit batuk dengan menggunakan Al-Quds Al-Bahri, herbal. Bahkan saya bikin buku kitab pedoman pengobatan Nabi, separuh buku itu adalah isinya herbal semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita lihat banyak obat-obatan ini dari tumbuh-tumbuhan yang berada di Indonesia. Ya. Kalaulah sekiranya pemerintah serius seperti pemerintah Cina itu atau Korea dengan ginsengnya dan macam-macam, tentu ini lebih baik dan bermanfaat supaya kita jangan mengimpor obat. Banyaknya ini orang Yahudi yang melakukan. Nah, yang kedua, ada pendapat masyarakat kalau obat herbal itu obat kampungan. Nah, ini bagaimana cara kita menyampaikan supaya mereka ini terbiasa? Sebenarnya bukan herbal itu obat kampungan, ya, obat bagus ini segala. Cuma ada pabrik-pabrik obat atau orang-orang di departemen perdagangan sengaja membuat ini supaya obat itu selalu masuk ke Indonesia, impor terus. Nah, bagaimana caranya dok? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Bapak ketahui, kajian herbal sudah saya sampaikan 5 bulan yang lalu. Ya, udah herbal itu. Ya, jadi gini Pak, Indonesia tuh kaya Pak. Nomor 1 di dunia beserta dengan lautnya. Nomor 2 daratannya setelah Brazil. Kaya Pak. Cina yang sedikit saja herbalnya bisa ekspor. Indonesia yang kaya nggak bisa ekspor. Kenapa? Tanda tanya. Ini tanda tanya sekali Pak. Terus kemudian herbal ini sudah sampai ada S2 herbal di UI Pak. Berarti penelitian sudah ada. Bahkan sudah ada rumah sakit di Tawangmangu yang bikin departemen kesehatan rumah sakit khusus herbal. Kita akan coba studi banding ke sana. Ya, ada sudah Pak. Ya, artinya sudah ada ke sana. Tapi ternyata ini kok tidak dikembangkan. Itu juga tanda tanya saya Pak. Ya, masih kenapa ini tidak dikembangkan? Nah, pertanyaan Bapak selanjutnya tadi, herbal itu kok kayaknya kampungan. Jangankan masyarakat, dokter aja banyak yang anti herbal. Ya. Masyarakat apalagi dokter, waduh banyak anti Pak. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi yang pasti begini Pak. Perlu ada uji sampai level klinis Pak. Cuman belum ada yang konsen ke sana. Jadi udah mencibir duluan, tapi penelitiannya tidak dilakukan. Harusnya dilakukan sampai level uji klinis. Karena alasan mereka selalu alasan belum uji klinis. Ya udah, lakukan kalau menurut saya. Karena ini suatu aset negara. Kenapa tidak dilakukan? Wallahualam. Ini juga tanda tanya. Artinya kebijakan sebenarnya. Makanya pentingnya memilih pemimpin yang pro dengan Islam, misalnya seperti itu. Nah, terus gimana supaya herbal ini bagus? Gitu kan, Pak. Ternyata herbal pun juga dijelekkan oleh orang Islamnya sendiri, Pak. Kenapa? Karena tidak tepat dosis, tidak tepat indikasi, ngawur. Ditambah lagi penjualan mohon maaf lewat multi level misalnya, ngawur lagi itu jadinya. Penyakit apa aja pakai ini, penyakit kayak ini, ya ini jadi masalah. Tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis.
Terus gimana dok caranya? Langkah konkretnya edukasi masyarakat, pinterkan masyarakat. Herbal tuh begini. Minimal yang saya pakai, suruh pakai herbal, minimal bumbu dapur. Minimal itu. Kenapa harus bumbu dapur? Karena gampang dicari. Karena kalau saya ajarin yang berat-berat, susah. Misalnya ibu-ibu, tolong untuk kanker pakai keladi tikus, susah nyarinya bu. Yang ada tikusnya doang, keladinya nggak dapat, gitu kan. Terus gimana solusinya? Edukasi. Maka itu alhamdulillah sudah ada D3 jamu di daerah Jawa Tengah. Jadi sudah mulai ada lembaga-lembaganya. S2 herbal di UI sudah mulai ada. Ya. Terus para dokternya bagaimana? Nah ini, memang di para dokter itu kalau pakai herbal, apalagi bumbu dapur pak. Saya pernah ketemu sama teman-teman sejawat saya. Alasannya tadi pak, nggak ilmiah macam-macam. Sudah saya kasih data jurnal-jurnalnya. Ternyata alasan sederhana pak, gengsi pak. Masa dokter resepnya kencur, jahe, kunyit, temulawak. Ini dokter atau tukang sayur, begitu pak. Ternyata nggak ngetren. Padahal uji-uji praktek ini sudah ada. Dan bahkan herbal, dijelek-jelekin, bukan berarti saya tanpa itu, pak, dijelekin luar biasa lah, bohong lah, macam-macam. Aduh, ya sudah nggak apa-apa. Saya terus kenapa dokter harus pakai herbal? Cuma satu alasan saya pak, cuma satu. Nggak banyak alasan saya pak. Saya hanya samikna wa ta'na. Kenapa? Karena Rasul banyak pakai herbal. Contoh, habatus sauda mengobati semua penyakit kecuali kematian. Herbal, kematian, herbal. Rasulullah mengobati sakit pinggang dengan menggunakan kayu cendana India, herbal. Rasulullah mengobati sakit batuk dengan menggunakan Al-Quds Al-Bahri, herbal. Bahkan saya bikin buku kitab pedoman pengobatan Nabi, separuh buku itu adalah isinya herbal semuanya. Minyak zaitun, ya, adas, banyak tentang herbal itu disebutkan di dalam hadis. Jadi kalau ditanya kenapa dokter harus pakai herbal, ya karena Rasul banyak pakai herbal, udah selesai. Terus kan kendala, teliti. Kendalanya di mana? Permasalahannya di bagaimana? Terus anti obat kimia? Enggak pak, saya masih pakai obat kimia untuk beberapa kasus. Karena herbal tidak semuanya bisa mengcounter. Contohnya orang yang kejam, itu nggak bisa pakai herbal, ya harus pakai kimia. Orang yang mau jahit, nah saat ini belum ada herbal tuh. Mau tidak mau pakai anestesi. Jadi ada beberapa obat, atau demam yang tinggi nggak bisa pakai herbal, ya pakai paracetamol. Saya bukan anti obat kimia, tapi sedapat mungkin menggunakan obat alami dulu. Kalau tidak berespon baru pakai obat kimia. Jadi intinya pak, edukasi. Sama halnya dengan Rasulullah. Rasulullah itu dakwah dengan cara apa? Edukasi. Sama dengan kisah kasus seorang badui mengencingi masjid. Umar marah-marah, tapi Rasul apa jawabannya? Jangan Umar, dia belum tahu. Selesai. Jadi fungsi kita ngapain pak? Ngasih tahu. Dan inilah enak dakwah. Maka itu saya berharap di sini nanti dokter Indra, jangan saya juga. Ya, saya tuh sudah meregenerasi beberapa dokter di masing-masing masjid. Dokter kalau perlu dakwah. Ya, mudah-mudahan dokter Indra sudah paham, nanti masuk ke sini gantian saya. Ya kalau di Emerald sudah nanti dokter Irwan. Semua harus saya regenerasi. Jadi biar dakwah ini semarak pak. Kalau dokternya semangat dakwah itu keren pak. Ya kira-kira begitu pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh terakhir silakan dokter Indra. Ternyata di sini orang. Silakan dok. Ya, mohon maaf dok. Ya. Menarik sekali pembahasan mengenai kanker yang mana itu komprehensif ya. Bagaimana kita bisa terhindar dari kanker. Mohon bisa diinformasikan sedikit mengenai gut partikel untuk treatment namanya cancer atau jenis-jenis penyakit lain yang langka yang merupakan kemajuan teknologi luar biasa saat ini. Yang kedua, saya ingin mengatakan ini kajian ini harus implementatif gitu. Kalau nggak implementatif maka kita jadi wacana terus gitu. Ya. Ini sebagai contoh di masjid kita ini. Ya. Masjid kita ini kan sudah begitu banyak mengkonsumsi makan itu seterusnya gitu kan. Dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Dan tapi kita butuh tentu saja verifikator untuk bagaimana supaya makanan itu betul-betul tadi makanan yang terjaga dari risiko tadi. Jadi kita butuh aplikasi lapangan verifikator untuk bisa men-screening semua aktivitas masjid ini harus healthy gitu.
ya, dari segala aspek ya, termasuk tadi Pak Ustadz menyebutkan pola fisik yang melahirkan oksigenisasinya menjadi lebih baik sehingga terhindar dari cancer, ya, pola jiwanya dengan tadi segala macam. Nah, jadi kita punya, kedua, kita harus punya suatu sistem untuk bisa membuat komunitas masjid ini sehat. Tentu IT base, ICT untuk mempermudahnya, Ustaz. Ya. Karena dakwah begini saja nanti besok pulang kerjain lagi, lupa lagi gitu. Tapi dengan adanya ICT base maka itu diprogram secara sistematik gitu. Ya. Dan itu ada teman-teman yang bisa terlibat di sana nanti untuk bisa memberikan solusi terhadap bagaimana mencapai healthy people atau healthy community. Saya kira begitu. Ya, baik. Untuk gut particle nanti khusus ya. Ini panjang soalnya kajiannya, Dr. Indra. Nanti saya terangkan dulu apa itu gut particle, apa itu Nur Muhammad, apa ya macam-macam. Ini cukup panjang. Ini kajiannya tidak bisa umum, Pak. Jadi nanti khusus. Terus masalah komunitas, saya lihat masjid ini cukup luar biasa. Tinggal penentu kebijakan aja. Ya bikinlah satu komunitas. Saya lihat udah ada litingkum bagus, itu senam. Cuman dibikin komunitasnya aja. Jadi ada sharing terus menerus. Jadi terintegrasi. Saya sepakat, sepakat. Tinggal penentu kebijakan di sini. Ya tinggal mana pimpinannya udah, oke, ketok, jalan. Ya di sini juga ada klinik keren. Tinggal diimplementasikan kliniknya menjadi klinik Tibun Nabawi, wah keren. Jadi tidak hanya konvensional saja, tapi bagaimana aspek-aspek Tibun Nabawi disiarkan. Jadi pasien itu diingatkan untuk tahajud, puasa. Jadi ada dakwahnya. Ya, sebenarnya yang saya berikan ini implementatif semua dong. Tips-tipsnya bikin jus, terus ngapain, implementatif sebenarnya. Ya, cuman memang mungkin kurang komprehensif. Nanti tinggal dikomprehensifkan saja. Ya, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah lewat syuruk ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita kaji. Tolong ingatkan saya, kita kaji sholat tahajud. Apa itu efek-efeknya terhadap tubuh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.